Hai sahabat servis, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan AC split Daikin inverter dengan kerusakan tidak dingin. Baik, saya akan coba tes terlebih dahulu bagaimana kerusakan unit AC ini. Di sini saya coba hidupkan dulu unit AC-nya. Oke, saya tekan tombol on pada remote pengendali. Di sini untuk swingnya sudah terbuka dan kita tunggu. Pastikan hembusan udara pada fan pada evap ini berfungsi ya. Oke, selanjutnya kita langsung menuju ke unit outdoor untuk melihat kondisinya. Baik, di sini untuk unit outdoor nampak ya, untuk fan kondensornya bekerja. Lalu di plat name di sini bisa kita lihat untuk modelnya RKS 35 GVM4 menggunakan refrigerant R410A. Di sini untuk arusnya sebesar 4,4 ampere. Selanjutnya saya coba cek di pipa 1/4. Di sini terlihat basah. Namun untuk pipa 3/8 nampak kering. Untuk lebih jelasnya saya coba buka dulu. Di sini ada skrup yang harus saya lepas terlebih dahulu untuk membuka kapnya ini. Oke, saya coba lepas. Dan di sini untuk pipa 1/4 nampak terlihat basah. Dan pipa 3/8 nampak kering. Oke, di sini kita akan coba cek bagaimana kondisi tekanan freonnya ini. Kita pastikan apakah ada kandungan gas freon. Untuk penutup ventilnya ini saya lepas dulu. Oke, di sini saya siapkan selang manifold yang sudah saya sambungkan dengan adapternya ini. Oke, kita akan coba lihat ya berapa tekanan gas freon pada jarum manifold. Di sini menunjukkan 10 PSI ya, jadi tidak ada tekanan freon yang mencukupi, hanya 10 PSI ternyata. Maka dari itu AC ini menjadi tidak dingin. Jadi sudah jelas bahwa unit AC ini mengalami kebocoran pada sistem. Karena di sini tekanan gas freonnya hanya 10 PSI yang seharusnya tekanannya paling tidak di 120 PSI ya untuk jenis AC R410A ini. Oke, kita akan coba lakukan pengecekan kebocoran pada sistem. Baik, di sini saya akan coba lakukan pengecekan kebocoran pada sistem. Yang mana kita akan coba buka dulu. Di sini ada penutup nepel 3/8 dan penutup nepel 1/4. Kita buka saja ya keduanya. Dan saat ini kondisi outdoor kondisinya mati, mungkin karena protek akibat suhu dingin tidak tercapai pada unit indoor. Nah ini ya, jadi tekanannya sekarang di 100 PSI, kondisi unit outdoor off. Oke, kita akan coba buang dulu ya tekanan gas freon yang ada pada sistem ini. Adalah sisanya ya, kurang lebih di 100 PSI, kondisi off. Ini kita buang saja semuanya, kita kosongkan karena tidak ada gunanya juga ini gas freon yang sedikit ini ya, tidak ada gunanya. Jadi kita kosongkan saja dulu.
Baik, sambil menunggu kita mengosongkan sisa freon pada sistem, di sini ada pin communication pada unit outdoor dan indoor. Ini sebaiknya saya open sementara agar tidak ada terjadi connect ya antara indoor dan outdoor. Nah, ini ya pin nomor 3 saya open. Jadi unit outdoor akan tidak dapat perintah on sementara ini pada saat saya melakukan proses pemberian tekanan. Oke, di sini saya menggunakan manifold untuk melakukan pengecekan kebocoran pada sistem ya. Jadi saya akan coba lakukan test press pada unit outdoor dan indoor ini. Baik teman-teman, di sini saya coba lakukan test press menggunakan manifold, yang mana saya akan coba lakukan penekanan. Di sini saya menggunakan selang yang terbuat dari pipa tembaga untuk mendapatkan hasil yang bagus. Dan saya ambilkan sumber dari unit outdoor, yang mana di sini sudah tersedia untuk fase dan netralnya. Rencananya saya akan coba berikan tekanan di skala 400 PSI. Ya. Oke, kita lakukan penekanan terlebih dahulu. Nah, di sini proses penekanan berlangsung, dan di sini untuk jarum manifold sudah menunjukkan di skala 400 PSI. Saya coba tutup. Saya coba tutup ya. Oke, di sini saya coba tutup di skala 400 PSI. Dan dirasa cukup, kita coba hentikan proses penekanan. Nah, ini ya. Skala 400 PSI untuk penekanan unit outdoor dan indoor untuk memastikan apakah ada kebocoran. Dan setelah 3 jam berlalu, di sini untuk jarum manifold yang tadinya 400 PSI di sini sedikit mengalami penurunan, namun saya kurang yakin. Alangkah baiknya kita tunggu hingga esok. Dan setelah 1 hari saya kembali, di sini ternyata ada penurunan kurang lebih 2 garis yang menandakan memang ada kebocoran halus ya, ini di bagian instalasi ataupun di unit indoor, yang mana untuk instalasinya ini sedikit rumit dan ekstrim, jadi sangat berisiko ini untuk mengerjakan sendiri. Mungkin kita akan coba cari jalan terbaik ya, cara mudahnya, karena di sini saya berada di ketinggian atap yang tidak begitu kokoh, jadi tidak bisa berbuat banyak ya. Oke, saya akan coba cari jalan keluarnya untuk mempermudah kita dalam melakukan perbaikan AC ini. Di sini terjadi kebocoran halus di jarum manifold. Nampak ya ada penurunan, namun dalam waktu 1 hari hanya 2 garis saja. Oke. Dan selanjutnya saya putuskan saya akan coba lakukan proses pengisian freon saja. Yang mana di sini saya sudah bernegosiasi dengan konsumen. Saya ceritakan ya tingkat kesulitannya dan resikonya. Bagaimana apabila kita lakukan proses pengisian freon saja, karena kebocorannya sangat halus dan medannya terlampau sulit. Dan konsumen mengerti. Kita akan coba lakukan cara terbaik dengan cara kita isi gas freon seperti biasa. Dan nantinya kita coba pesankan
alat penambal yang terbaik, yaitu Extreme Ultra. Moga-moga dengan cara ini kita tidak begitu sulit dalam mengatasi masalah unit AC yang mengalami kebocoran halus. Oke, di sini saya coba lakukan proses pemvakuman terlebih dahulu ya. Sebelum saya melakukan proses pengisian freon, di sini saya lakukan proses pemvakuman. Yang mana untuk proses pemvakuman pada unit AC ini sifatnya wajib untuk membuang udara yang terjebak pada sistem supaya hasilnya nanti lebih maksimal. Oke, di sini kondisinya unit outdoor mati ya, off. Oke, proses pemvakuman ini berlangsung kurang lebih 30 menit. Baik, di sini untuk proses pemvakuman sudah berjalan kurang lebih 30 menit. Saya rasa sudah cukup. Kita akan coba lakukan proses pengisian freon. Nah, di sini untuk jarum manifold sudah menunjukkan di minus 30 PSI. Jadi proses pemvakuman sudah cukup. Saatnya saya tutup ya keran manifold ini. Kemudian mesin vakum bisa saya matikan. Saya lepas selang manifold, kemudian saya pasang pada keran freon. Di sini saya coba siapkan, yaitu saya menggunakan freon R410A sesuai dengan nameplate tadi. Untuk AC inverter ini menggunakan freon R410A. Oke, selanjutnya di sini keran freon saya buka terlebih dahulu. Lalu udara yang terjebak pada selang manifold saya buang dulu ya. Tidak lupa, di sini saya coba buang udara yang terjebak pada selang manifold. Nah, ini setelah dirasa tidak ada lagi udara yang terjebak pada selang manifold, baru kita boleh mengisi freon tersebut. Oke ya, saya buang udaranya, sudah tidak ada lagi ya udara yang terjebak pada selang manifold. Selanjutnya baru saya isikan gas freon pada sistem ya. Saya coba isikan. Oke, saya putar kerannya nih, dan ini gas freon sudah masuk ke sistem. Ini kondisinya unit outdoor off karena connect pada communicationnya ini saya open ya sementara. Oke, saya coba berikan di skala 100 PSI sementara. Nah, ini ya, saya isikan kurang lebih di 100 PSI, kondisi outdoornya off. Oke, saya rasa cukup. Dan di sini kita harus konekkan kembali kabel communication ini pada unit outdoor. Untuk soket sumber sebagai penyuntiknya ini saya lepas dulu ya, karena di sini saya menggunakan sumber untuk menghidupkan mesin vakumnya ini, ngambil dari unit outdoor. Oke, di sini untuk kabel communicationnya saya konekkan kembali pada pin nomor 3. Dan kita akan coba ukur berapa arusnya saat running awal nanti.
Nah, di sini saya coba pasang tang ampere untuk mengetahui berapa besaran arus saat running. Di sini masih kosong ya, kondisi outdoor off, kita tunggu. Oke, outdoor on ya. Di sini nampak jelas, kita lihat berapa arusnya di 2 ampere ya untuk outdoornya star ini. Kemudian kita bisa menambahkan gas freon saat unit outdoor aktif. Kita coba masukkan kembali gas freonnya ini, perlahan-lahan proses pengisian gas freon. Oke, saya coba tambahkan gas freonnya nih pada sistem, yang mana untuk AC jenis inverter R410 ini tekanannya paling tidak di 120 PSI. Oke, untuk tekanan di 100 PSI kita bisa lihat pipa seperempatnya sudah bersalju, kemudian perlahan memudar. Jadi tinggal sedikit lagi ya. Kita lihat untuk arusnya di 2,7 ampere, masih kurang, yang menurut nameplate tadi 4,4 ampere standarnya. Oke, kita coba tambah lagi ya tekanan freonnya ini hingga cukup. Ini saya coba isi kembali, tekanannya sekarang di 120 PSI. Kita stop dulu ya. Oke, sambil kita lihat untuk arusnya di 2,8 ampere. Saya rasa masih belum. Baik, setelah saya lakukan penambahan freon, di sini tekanannya di 120 PSI dengan arus sebesar 4,6 ampere. Nah, bisa kita rasakan suhunya pada fan ini ya, terasa hangat ya, mantap. Artinya sudah cukup. Untuk tetesan airnya terasa deras di sini ya. Nah, ini ya, sudah terlihat tetesan air pada indoor. Artinya untuk proses pengisian freon ini sudah cukup. Oke, saatnya saya coba lakukan penutupan saja. Oke ya, jadi untuk proses pengisian gas freon sudah cukup di arus 4,6 ampere dengan tekanan 120 PSI. Yang mana di sini saya sudah konfirmasi dengan konsumen. Untuk sementara kita isi gas freonnya ini sambil kita pesankan ya untuk penambalnya ini, yaitu Extreme Ultra, secara online, yang mana kurang lebih 3 atau 4 hari. Nanti setelah datang cairan Extreme Ultra itu, baru kita akan coba suntikan ya cairan Extreme Ultra itu. Dan sementara sambil menunggu datangnya Extreme Ultra, kita tutup dulu ya. Sementara unit AC bisa digunakan. Cukup mantap ini tetesan airnya ya teman-teman. Oke, kita tinggal saja dulu. Baik teman-teman, setelah 4 hari kemudian kita akan coba lanjut ke unit outdoor, yang mana untuk paket yang dipesan sudah datang. Nah, ini di sini saya akan coba buka isi dari paket tersebut. Nah, ini ya, yaitu cairan Extreme Ultra yang kita inginkan. Secara online kita bisa dapatkan dan bisa kita lihat apa saja yang ada pada paket ini. Oke, di sini ada suntikan cairan Extreme Ultra dan adapternya ya, ada 2 adapter. Di sini ada
adapter R22 dan ini adalah R410. Oke, jadi tidak usah khawatir ya, bisa untuk R22 maupun R410. Dan mari kita coba lakukan penyuntikan cairan tersebut pada unit outdoor, yang mana keunggulan dari cairan Extreme Ultra ini bisa menambal dengan sendirinya kebocoran halus pada unit AC pada sistem. Oke, di sini saya rasakan untuk unit outdoor baru mulai bekerja, dan untuk proses penyuntikan cairan tersebut biarkan unit outdoor ini bekerja hingga maksimal terlebih dahulu ya. Jangan langsung disuntikan ya. Biarkan unit outdoor bekerja sampai maksimal, sampai dingin, sampai tetesan pada unit indoor sudah mengalir. Oke, sambil menunggu kita coba lepas penutup nipple pada pipa 1/4 ini. Oke, di sini saya coba buka. Kemudian ada penutup ventil pengisian, di sini saya coba buka. Oke, di sini kondisi unit outdoor aktif ya. Ini AC-nya kondisinya on. Biarkan proses pendinginan biar berlangsung maksimal terlebih dahulu. Jadi pastikan sirkulasi freonnya betul-betul lancar. Oke ya, di sini on unit outdoornya. Biarkan saja. Sambil menunggu kita coba lihat untuk cairan Extreme Ultra ini. Di sini ya. Ini adalah cairan Extreme Ultra yang ingin kita gunakan. Yang mana di sini ada ukurannya berapa mili. Menurut keterangan di sini sebanyak 6 mili. Oke, kita coba lihat ya. Di sini coba saya sobek saja nih, supaya jelas terlihat ini berapa banyaknya cairan. Saya sobek saja kertasnya biar terlihat nih angkanya. Oke ya, jelas ya, di sini ada angkanya, jadi kita bisa lihat cairannya juga. Nah, seperti ini. Jadi cairannya tidak begitu banyak ya, cuma sedikit ternyata. Oke, di sini ada angka 1, 2 ya. Dan di sini kondisinya di angka 6. Oh ya, betul ya. Oke. Nah, biar jelas. Nah, kita akan coba suntikan cara ini pada instalasi unit AC-nya ini. Di sini ada adaptor, kita gunakan yang R410. Oke, di sini pipa 3/8-nya sudah terasa dingin ya. Bisa kita lihat tetesan airnya sudah lancar pada unit indoor. Nah, itu ya. Jadi saatnya kita lakukan penyuntikan cairan Extreme Ultra. Oke, yang pertama kita pasang dulu adapternya ini. Nah, ini pada saat pemasangan langsung saja cepat ya, langsung ditutup. Jadi ada sebagian gas freon memang yang keluar, tidak masalah. Dan pastikan tidak ada lagi freon yang keluar pada ujung masuknya ini. Oke, setelah dirasa sudah aman, tidak ada freon yang keluar pada ujungnya ini. Selanjutnya kita siapkan cairan Extreme Ultra. Di sini ada penutup, tinggal kita putar. Oke, sudah terbuka. Bisa dilihat ya, di dalam tabung suntikan ini ada udara yang terjebak. Ini bisa kita buang, kita tekan supaya udara yang terjebak pada tabung suntikan ini
keluar. Lakukan secara perlahan-lahan dan hati-hati, jangan terlalu kuat menekannya, nanti bisa keluar semua ini cairannya. Oke, saya pastikan ya sudah tidak ada lagi udara yang terjebak. Tinggal dipasang saja pada drat adapternya ini, putar saja ya hingga kuat erat. Oke ya, setelah dirasa sudah kuat, ini kondisi unit outdoor aktif ya. Selanjutnya kita tutup ya, tutup keran nepel yang seperempat ini. Nah, ini ibaratnya di pump down ya, pump down. Nah, ini kita tutup ya keran nepel yang seperempat. Oke, kita tutup. Nah, begini ya. Jadi secara otomatis freon yang ada pada unit indoor akan terhisap dulu ya. Terhisap dulu masuk ke unit outdoor. Setelah itu menyusul cairan ekstrim ultranya ini yang tersedot. Kita tunggu dulu, paling tidak sekitar setengah menit atau 1 menit ya, sampai gas freon yang ada pada unit indoor ini terhisap keseluruhan pada unit outdoor. Kemudian setelah itu disusul cairan ekstrim ultra yang terhisap. Oke, di sini untuk cairan ekstrim ultranya sudah mulai tertarik ini ya, bisa kita lihat. Untuk penyuntikan cairan ekstrim ultra ini, apabila medannya tidak begitu panjang instalasinya, mungkin bisa kita suntikan sedikit secukupnya, mungkin setengah bisa ya. Karena di sini untuk instalasinya cukup panjang, jadi saya coba suntikan paling tidak semua. Namun tidak semuanya saya suntikan, ini saya beri spasi agar tujuannya udara yang ada pada tabung suntikan ini tidak terhisap masuk. Oke, di sini bisa kita lihat ya, terus masuk dan sudah di angka 3. Di sini langsung saya buka kembali keran nepel seperempat sehingga cairan ekstrim ultranya ini tidak terhisap kembali ya. Sambil ditahan ini untuk pendorongnya, ini takutnya terpental keluar ya pada saat kita membuka keran nepel seperempatnya ini. Oke, selanjutnya tinggal kita lepas adapternya ini pada pentil pengisian, karena untuk penyuntikan cairan ekstrim ultra saya rasa sudah cukup. Oke, tinggal kita putar ya. Oke ya, jadi masih ada sisa sedikit ya cairan ekstrim ultranya ini yang tidak saya masukkan. Oke, saya rasa sudah cukup ya, dan biarkan ekstrim ultra bekerja kurang lebih sekitar 30 menit ya kondisi unit AC ini. Jadi ekstrim ultranya ini nanti akan menambal sendiri kebocoran halus pada sistem. Nah, ini masih sedikit, tidak masalah ya. Oke, jadi kita hidupkan terus unit outdoor kurang lebih 30 menit, lebih lama lebih bagus. Jadi biarkan saja cairan ekstrim ultranya ini bekerja menutup kebocoran halus pada sistem, baik di unit indoor maupun outdoor akan tertambal dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu lagi ya mencari di mana titik kebocorannya. Oke, sudah cukup ya. Kita
Tutup kembali semua penutup-penutup nepelnya ini dan penutup ventilnya, pasang semua. Untuk cupnya juga saya kembalikan ke posisinya, dan mari kita coba cek kondisinya. Ya, tetesan airnya cukup deras, bisa kita lihat ya di unit indoor. Nanti kita rasakan bagaimana hawa dinginnya sampai kini. Oke, kita menuju ke unit indoor. Nah, di sini di ruangan nampak jelas ya, untuk unit indoor sudah aktif dan dinginnya saya rasakan di sini mantap ya. Jadi tidak diragukan lagi untuk proses perbaikan unit AC inverter Daikin ini sudah selesai ya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya, dan kita akan ketemu lagi pada video-video saya selanjutnya. Sampai jumpa.